Subhanallah, hadirin mulia, maka saya mulai mengamalkan semua sunnah. Dan waktu itu almarhum gitarolis pernah bilang sama saya, Der, meskipun kita tak fasih baca Al-Quran, tak pandai baca Al-Quran, tapi kalau kita hidupkan sunnah Nabi SAW 24 jam, maka tanpa sadar kita telah mengamalkan Al-Quran. Karena akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Imaniyat, ibadiyat, muamalat, muasyarat, akhlakiyat, 5 perkara ikut Nabi. Bagaimana imannya sempurna, tak ada kesyirikan sedikit pun. Bicara Allah, Allah, Allah siang dan malam. Nabi itu kerjanya 2 saja, adinda semua. Kalian dengarkan baik-baik. Apa kerja Nabi? Siang hari Nabi memuji-muji Allah di hadapan manusia. Malam hari Nabi memuji-muji manusia di hadapan Allah. Siang hari Nabi SAW berkeringat untuk dakwah. Malam hari Nabi menangis memohon hidayah. Itu kerja Nabi. Siang hari memuji-muji Allah di hadapan manusia, malam hari memuji-muji manusia di hadapan Allah. Ya Allah, beri hidayah Umar, ya Allah, beri dia sempurna, ya Allah. Dia orang baik, beri dia hidayah, ya Allah. Ini kerja kita. Subhanallah. Jadi saya terus istiqamah, saya berlari terus. Saya tak pernah saya berhenti seperti orang berenang. Kata guru saya, kalau berhenti berenang tenggelam. Seperti dimandikan dan nur kalamullah dan nur sabda Nabi SAW. Proses 3 hari itu berubah cita-cita saya. Yang tadinya pengen ke Amerika, pengen ke Eropa, pengen manggung, pengen jadi artis terkenal, pengen jadi orang kaya, pengen punya ini itu dan sebagainya. Setelah 3 hari, satu saja cita-cita saya. Apa? Pengen masuk surga. Nah, itulah Pak, dakwah itu memang harus dengan kelembutan. Coba kalau dia datang langsung rampas kesenangan saya, bukan hidayah yang bercurah-curah, bisa darah yang bercurah-curah, kepalanya berantem Pak. Makanya Rasulullah SAW dakwah di Makkah tak pernah merampas kesenangan sahabat, tapi Nabi mengganti kesenangan sahabat dengan sesuatu yang lebih nikmat. Itu agama. 13 tahun di Makkah, tak turun perintah haramnya khamar. Bayangkan, khamar itu haram di Madinah, betul bagi. Bayangkan sabarnya Nabi berdakwah di hadapan orang yang berbau khamar mulutnya. Tapi Nabi sabar. Nabi tak usik kesenangan sahabat. Nabi paham menceritakan keindahan kepada orang buta adalah sebuah kebodohan. Nabi sembuhkan matanya. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selama 3 hari 3 malam itulah saya lihat orang-orang yang luar biasa. Malam-malam mereka bangun qiyamul lail. Ya. Sore hari datang dari rumah ke rumah, ketuk rumah orang besar, kaya, miskin, semua didatangi. No interest, tidak ada kepentingan apa-apa. Datang semata-mata rasa cinta, mahabbah kepada umat. Saya bilang, ya Allah, masih ada tersisa di zaman ini. Alhamdulillah. Satu malam, saya lihat orang tahajud sama teman-teman berdua tadi. Ini ustaz tahajud. Lalu sholat lah. Kawan saya tahajud nangis Pak, menangis sejadi-jadinya. Lalu ustadz tadi, jamaah tadi heran Pak, ini anak-anak band, anak-anak metal salat tahajud bisa menangis. Dia bilang, kami susah menangis. Apa yang membuat kalian mudah menangis? Apa kata teman saya? Saya lupa bacaannya. Lama nggak sholat. Lupa bacaan. Allahu Akbar. Tapi intinya begitu Pak Kiai, maaf ya, ini program i'tikaf 3 hari ini, kalau menurut saya itu islahul ard, itu perbaikan lahan. Tanah yang gersang itu 3 hari 3 malam diairi air, disirami.
Coba nanti tes ke murid-murid santri-santri yang nakal, yang bandel, itikaf kan 3 hari. Lihat hasilnya habis 3 hari. Singkong yang keras dibungkus 3 hari dikasih ragi jadi apa? Jadi tape. Nanti pulang-pulang kayak tape mereka semua. Ada manis. Lembek manis. Betul. Ayam dikurung 3 hari di kandangnya Pak Profesor, habis itu lepas, pasti rindu balik ke kandangnya. Ada mu'alak hatinya dengan kandangnya. Berlama-lamanya seorang di satu tempat akan membuat hatinya terkait ke tempat itu. Ini metode yang sangat sederhana, semua orang bisa buat. Luar biasa ini. Ini sarana tarbiyah umat untuk membentuk sifat-sifat mulia secara bertahap-tahap. Itu tahun 2000 akhir nih. Jadi Pak Kiai, Ustadz-ustadz, adinda semua, proses hidayah saya ini, hijrah saya ini bukan evolusi, tapi revolusi. Jadi pulang 3 hari itu, saya betul-betul nangis, luar betul. Hidayah itu saya rasakan bercurah-curah ke saya. Lalu saya tanya sama Ustadz yang membimbing jamaah itu, saya bilang, Ustadz, tolong cerita sama saya tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan Nabi selesai buka kitab Sirah Nabawiyah, Hayatus Sahabah, juga ada riwayat yang menceritakan anak-anak yang melihat Nabi, wajah Nabi bagaimana, penampilan Nabi bagaimana. Nabi pakai imamah, pakai sorban, pakai ini. Saya tanya, boleh nggak saya pakai sorban? Silahkan. Saya tanya, apa warna sorban Nabi? Apa-apa aja Nabi yang Nabi sukai? Berapa panjang sorban Nabi? Dibilang Nabi pakai jeans. Jadi semua yang saya dengar waktu itu langsung saya amalkan semua. Sehingga saya pulang 3 hari itu Pak Kiai, satu kampung ketawa guling-guling lihat saya. Dipikir saya orang gila. Apa nih 3 hari hilang, pulang-pulang jadi Nabi dia. Sampai kawan-kawan saya pun taruhan, ini berapa lama dari ini kuat nih, paling stres nih, kerasukan setan nih, jangan-jangan nih. Masa orang pulang pesantren 10 tahunnya gak pakai sorban, ini 3 hari pakai sorban. Saya dulu udah ada jenggot juga, tapi niatnya dulu jenggot bukan ikut Rasulullah, tapi ikut Metallica. Sekarang tinggal perbaharui niat aja. Tasihun ya, luruskan niat. Subhanallah hadirin mulia, maka saya mulai mengamalkan semua sunnah. Dan waktu itu almarhum Gita Rolis pernah bilang sama saya, Der, meskipun kita tak fasih baca Al-Quran, tak pandai baca Al-Quran, tapi kalau kita hidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 24 jam, maka tanpa sadar kita telah mengamalkan Al-Quran, karena akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Imaniyat, ibadiyat, muamalat, muasyarat, akhlakiyat, 5 perkara ikut Nabi. Bagaimana imannya sempurna, tak ada kesyirikan sedikit pun. Bicara Allah, Allah, Allah siang dan malam. Nabi itu kerjanya 2 saja, adinda semua. Kalian dengarkan baik-baik. Apa kerja Nabi? Siang hari Nabi memuji-muji Allah di hadapan manusia. Malam hari Nabi memuji-muji manusia di hadapan Allah. Siang hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkeringat untuk dakwah. Malam hari Nabi menangis memohon hidayah. Itu kerja Nabi. Siang hari memuji-muji Allah di hadapan manusia, malam hari memuji-muji manusia di hadapan Allah. Ya Allah, beri hidayah Umar, ya Allah, beri hidayah Sekulan, ya Allah. Ya orang baik, beri hidayah, ya Allah. Ini kerja kita. Subhanallah. Jadi saya terus istiqamah, saya berlari terus. Saya tak pernah saya berhenti seperti orang berenang. Kata guru saya, kalau berhenti berenang tenggelam. Berenanglah kamu di tengah lautan manusia. Kan ada ayatnya kan? Subhanallah, saya bilang saya takut ini hidayah hilang nih, karena nyarinya susah. Hidayah ini nyarinya susah, hilangnya mudah. Hilangnya mudah. Dan saya cuma pahami satu hal. Waktu itu saya pahami, di hari kita bicara kebesaran Allah, hari itu iman kita meningkat. Dan di hari kita bicara kebesaran selain Allah, hari itu iman kita turun. Kenapa hari ini iman kita turun naik? Karena kita tidak istiqamah dalam bicara kebesaran Allah. Jadi saya waktu itu diberi amalan Pak Kiai, jadi amalan sama Ustadz itu, kamu buat majlis 25 times every day, brother. You must visit umat, kamu jumpai orang 25 majlis setiap hari, 25 orang, 25 kali setiap hari kamu bicara kebesaran Allah. Satu paku yang dipukul 25 kali, tek 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 tek, tidaklah sama dengan paku yang dipukul 1 kali. Kalau kita bicara di majelis pertama, kan saya tanya waktu itu, apa perlu 25 orang saya kumpulin lalu saya ceramain? Bukan 25 orang, 25 times, brother. 25 kali. Majelis pertama dengar 1 kali, majelis kedua dengar 1 kali, majelis ketiga dengar 1 kali, majelis keempat dengar 1 kali, majelis ke-25 dengar 1 kali.
Telingamu harus mendengar 25 kali pembicaraan tentang kebesaran Allah. Satu paku yang dipukul 1 kali tidaklah sama dengan paku yang dipukul 25 kali. La ilaha illallah.